Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di lereng Gunung Sindoro. Ini masih dalam rangka penelusuran harimau Jawa, karena di sini banyak informasi warga yang melihat. Nah, alam sudah menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Kalau di video sebelumnya kita berbicara membuat wine dengan nangka, kemudian mengembangkan bakteri nangka untuk baik komposer maupun untuk booster. Nah, kali ini saya akan berbicara bagaimana kita menghilangkan getah nangka. Nah, biasanya kalau kita makan nangka itu banyak getahnya kayak gini. Nah, di buah nangka sendiri kita sudah disediakan oleh Tuhan bagaimana kita untuk menghilangkan getahnya. Tidak perlu memakai minyak tanah atau minyak goreng. Nah, di nangka itu nanti kita ambil buahnya, kemudian nah ini di kulit arinya ini ada airnya, kita tinggal gosok. Nah, seperti ini. Ini jari yang udah bersih, kemudian udah digocok pakai kulit arinya. Nah, kita gunakan untuk membersihkan. Nah, ini juga lumayan untuk ngangkat scrap kulit mati. Jadi ketika kita angkat getah-getah ini nangka, kulit mati kita juga ikut angkat, jadi lebih bersih. Nah, jadinya kayak gini lah nih. Nah, ini yang getahnya udah keangkat, jadi lebih bersih kulit kita. Sebenarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan tanpa manfaat. Bahkan sampai babi pun, anjing pun, dari makhluk yang besar, mamut, kemudian Tasmania, binatang-binatang purba, dinosaurus dan sebagainya, sampai ke binatang-binatang yang kecil, sampai ke mikroorganisme, semuanya ada manfaatnya. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Nah, cuma kadang-kadang kita itu serakah, bumi maunya dihuni sendiri, akhirnya banyak akal manusia yang melebihi batas karena atas egonya. Misalkan untuk membersihkan rumput kita harus pakai semprot Roundup yang akhirnya membunuh mikroorganisme pengurai. Jadi tanah cepat bangkak, cepat rusak, tidak subur. Nah, ketika alam terjaga keutuhannya, maka kemakmuran manusia itu akan terjamin. Contohnya kayak ginilah, kita makan nangka sudah disediakan untuk membersihkan getahnya. Ya wajar ketika kita makan nangka terus kena getah nangka, itu satu kewajaran. Jadi aneh kalau misalkan orang makan nangka terus nggak mau kena getahnya, itu egois.
Nah nanti kalau nangka ini nggak ada getahnya itu juga hilang kewajarannya. Nangka itu wajarnya itu bergetah. Nah, jadi kita bisa berpikir bagaimana menikmati nangka dan meminimalisasi getah. Getah juga ada manfaatnya. Kita bisa gunakan sebagai perekat alami. Nah, jadi semua makhluk baik tumbuhan maupun binatang, walaupun sekarang ada yang bilang tumbuhan itu ya benda hidup, semuanya yang berfungsi pada ekologi kita jaga dengan baik. Nah, secara otomatis nanti ekonomi kita akan naik. Nah, kemakmuran kita akan terjamin. Bohong kalau pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan perbaikan ekologi. Ya kayak gini nih, kita pengen nikmati nangka karena nangka sudah punah atau di daerah kita nggak ada, kita harus impor. Nah, itu berarti kan akan memakan biaya, kemudian keuangan negara kita akan keluar. Konsep timur kita tidak diajarkan untuk menaklukkan alam, kecuali pemikiran barat yang selalu menaklukkan alam. Ketika panas bikin AC yang akhirnya menipiskan ozon. Selain kulkas tentunya, kemudian deodoran yang memakai gas, nah itu kan juga menipiskan ozon. Kemudian di efek psikologi kita maunya praktis, kemudian menentang keadaan ruangan panas, nah kita kalahkan dengan memakai AC, yang akhirnya kita malas berusaha keluar ruangan, kemudian kipas-kipas atau mencari angin atau membuat ventilasi. Nah, ujung-ujungnya kita dimanfaatkan oleh kapital. Nah, suatu saat tidak menutup kemungkinan jika kita tidak tahu bagaimana menghilangkan getah nangka ini akan dikapitalkan. Mereka membuat ekstrak dari kulit biji nangka, maksudnya kulit ari biji nangka. Nah, dijadikan untuk membuang ini. Nah, ini tradisi kuno, peninggalan budaya dari leluhur kita. Saya juga tahu dari turun temurun. Nah, ini butuh telaten. Bukan hanya budaya timur itu bukan hanya berbicara fungsi, tapi sudah semua lini. Membersihkan getah nangka aja kita sudah berbicara bagaimana mengangkat scrap kulit mati. Cara ketelatenan, kita dilatih sabar, menghargai tubuh. Jadi
Ya bukannya berarti saya akan berjumawa dengan budaya Nuswantara. Tapi buat saya pribadi, budaya Nuswantara itu jauh lebih tinggi ketimbang Barat. Barat mentok di logika, sementara kita sudah berbicara metafisis, berbicara rasa, jiwa. Nah, itu satu bukti bahwa budaya kita itu lebih tinggi. Tidak mungkin lah bangsa yang belum paham betul ilmu fisika akan berbicara metafisis, kecuali orang-orang yang kepelengkang sekarang. Ilmu nalar belum selesai, ilmu fisik belum selesai, sudah berbicara soal metafisis, gumaib. Nah, itu yang akhirnya kita malas berpikir, karena berbicara keyakinan tidak bisa dibuktikan secara akademis atau sains. Kita yakin adanya surga, adanya neraka. Bagaimana kita membuktikan secara saintis? Nah, soal keyakinan ya tidak perlu kita perdebatkan, kecuali seperti ini, teknik membersihkan pulut nih, getah nangka, bisa kita perdebatkan karena bisa kita nalar. Jadi buat kalian yang masih udrek atau kisruh lah persoalan ketuhanan, persoalan keyakinan agama, cupu kalian. Itu kayaknya karena males nalar hal-hal yang memang ketemu nalar. Jadi Tuhan itu tidak patut kita perdebatkan, karena nggak bakalan nalar kita nyampe. Soal keyakinan itu nggak pantas untuk kita perdebatkan, kecuali berani mati untuk ketemu sama pembuat kebenaran yang hakiki atau yang absolut. Baik, nah itu terima kasih. Semoga teknik membuang pulut ini, nah ini bermanfaat untuk kita semua. Coba kalau burung-burung itu bisa belajar menghilangkan getah dari bulu-bulunya ketika dia terjebak oleh pemburu. Wah, kayaknya keren itu. Untung aja burung-burung nggak punya nalar. Coba kalau punya nalar, mereka cari getah buat mulut kalian yang suka mulut burung. Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusu kita. Salam, aku sayang kamu.